Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan, selamat mengikuti ibadah online di GKI Pengadilan Bogor. Hari ini kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus datang sesuai dengan janji Tuhan Yesus, Ia akan mengirimkan seorang penolong untuk menemani kita dalam persiaran hidup, untuk memberikan air hidup di tengah gersang dan penatnya berjalan di padang gurun dunia ini. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Suara Yesus Kudengar, Hai Mari yang Penat. Suara Yesus kudengar, hai Mari yang penat. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mencari mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, Pentakosta atau hari ke-50 di Perjanjian Lama diperingati sebagai hari panen raya. Dua momen di mana umat memberi persembahan hasil panennya. Di hari itu juga kita umat Tuhan berkumpul di Yerusalem untuk memberikan hasil panen. Tuhan memberikan apa yang jauh lebih besar daripada mereka yang mereka berikan. Roh Kudus dicurahkan bagai hujan lebat yang datang memberikan kehidupan di gurun gesang. Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup dan damai sejahtera ilahi bahkan di situasi yang sulit. Dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5 tertulis, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dan dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, dan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan
yang benar. Aku pun ya berkati aku pun. Bapa, jangan kau lewati aku walau ku cemar. Ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku pun. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu telah dalam diri dan hidup kami. Roh itulah yang menghibur kami saat resah, yang meyakinkan kami akan pimpinan-Mu, yang juga memimpin kami untuk hidup dalam kekudusan. Roh Kudus-Mu berbicara di hati kami, menunjukkan kebenaran, dan membantu kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ampunilah kami jika kadang kami mengabaikan nasihat dan pimpinan Roh Kudus-Mu yang terus mendorong kami melakukan apa yang benar. Akibat dari kami memilih untuk melakukan apa yang tidak benar, kami berdosa dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap dan kelakuan. Ampunilah kami ya Tuhan, jauhkan dari kami hati yang keras, tetapi berikan kami hati yang lembut dan peka dan rela dibentuk. Janganlah jauhkan Roh Kudus-Mu dari kami, melainkan penuhilah kami dengan Roh-Mu, supaya makin hari kami makin mampu untuk hidup menurut segala ketetapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengampuni setiap orang yang datang memohon pengampunan. Bahkan Ia berjanji akan memberikan Roh-Nya untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Simaklah janji Tuhan dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku, apinya berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema
damai. Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, lembutkanlah hati kami, berikanlah ketaatan dalam hati dan hidup kami, sehingga kami senantiasa menundukkan diri dalam kuasa kasih-Mu, dan kami senantiasa merindukan kebenaran firman-Mu menyapa kami. Hidupkanlah kami oleh karena Roh-Mu, yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga sungguh hidup yang kami hidupi adalah hidup karena Roh Kudus. Bersabdalah Bapa melalui kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada hari Pentakosta ini, 31 Mei 2020, terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21 yang berbunyi demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan."
Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan merenungkan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apakah pernah melihat film dengan tema zombie? Ketika kita menyaksikan film dengan tema zombie, maka di situ kita akan mendapati yang namanya mayat hidup. Sesuatu yang kontradiksi, mayat tetapi hidup. Mengapa? Karena walaupun mereka kelihatannya hidup, tetapi segala sesuatu yang dilakukan adalah menakutkan. Mereka hanya menebar ketakutan dan juga menginginkan kematian. Film dengan tema zombie menarik, karena sesungguhnya dan seringkali itu menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia pada sisi-sisi tertentu. Bukankah pada sisi-sisi tertentu seringkali kita berperilaku seperti mayat hidup? Kita datang untuk menebarkan ketakutan. Kita datang untuk meneror dengan kematian. Apa yang kita tebarkan adalah kebencian dan ketakutan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada satu sisi, pandemi COVID-19 juga laksana zombie yang bertebaran, menebarkan ketakutan, mengabarkan kematian, dan menghadirkan maut dalam kehidupan manusia. Bukan hanya di tempat kita, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, pandemi COVID-19 ini menjadi zombie yang menakutkan, mengkhawatirkan, bahkan mematikan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau zombie atau mayat hidup itu mengalirkan kematian, lalu bagaimanakah seharusnya kita sebagai manusia? Kalau kita bukanlah zombie dan kita adalah manusia, maka seharusnya hidup kita adalah mengalirkan kehidupan dan bukan kematian. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, memperingati hari Pentakosta, kita merenungkan tema menerima aliran hidup dari Allah. Ternyata Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, walaupun kita hidup sebagai manusia yang hidup, tetapi sesungguhnya kita telah dikuasai oleh dosa. Oleh karena itu yang kita datangkan dan kita tebarkan seringkali adalah aroma-aroma kematian atau maut. Itu semua terjadi karena dosalah yang menguasai kita. Lalu bagaimana agar hidup kita ini tidak lagi menebarkan aroma ketakutan ataupun juga aroma kematian? Maka disinilah kita harus menerima aliran roh dari Allah. Seperti roh yang Allah hembuskan ketika Ia menciptakan manusia dari debu tanah. Roh itulah yang menghidupkan, menggerakkan, membuat manusia itu hidup, bukan hanya segumpal tanah. Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, juga mengalirkan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Agar dari kehidupan orang percaya itu juga kemudian mengalir aliran kehidupan yang menyapa dan memulihkan sesama sekaligus semesta. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang bisa kita lihat? Bahwa aliran hidup dari roh Allah itu menghidupkan orang-orang percaya. Pertama, mari kita perhatikan. Murid-murid bisa berbahasa dengan berbagai bahasa. Di situ dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bahasa adalah alat komunikasi utama dalam kehidupan manusia. Bahasa bisa membuat kita mengerti, memahami, menerima orang yang berbeda sekalipun. Karena apa? Karena menggunakan bahasa yang bisa dimengerti.
Walaupun berbeda dalam bahasa, tetapi ketika bahasa itu dimengerti, maka bahasa itu tidak lagi menghalangi, tetapi bahasa itu membuat mereka bisa saling mengerti. Bahasa yang berbeda dalam kisah Menara Babel membuat manusia terserak ke berbagai tempat, membuat manusia tidak lagi bisa memahami. Tetapi dalam peristiwa Pentakosta, bahasa membuat semua orang bisa saling mengerti. Para murid bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Kalau kita baca dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, berbagai bahasa itu bisa diucapkan oleh para murid sehingga orang-orang Yahudi dari berbagai tempat itu bisa mengerti apa yang para murid ucapkan. Aliran roh yang menghidupkan membuat orang mengerti apa yang kita ungkapkan dan kita kisahkan. Karena yang kita kisahkan bukan lagi sesuatu yang menakutkan atau menebarkan teror atau menghadirkan kebencian atau kepalsuan, tidak. Aliran roh yang menghidupkan itu membuat kita bercerita tentang perbuatan-perbuatan besar Allah yang Allah lakukan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahasa tidak lagi dipakai untuk menciderai, merendahkan, atau menghinakan, atau menebarkan ketakutan. Bahasa dipakai untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah sehingga semua orang mengerti apa kasih Allah kepada manusia, apa karya Allah dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Apakah setiap kita saat ini bisa menguasai berbagai bahasa dan kemudian bisa menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah itu kepada setiap orang yang berbeda? Mungkin tidak semua kita bisa berbahasa dengan bahasa yang berbeda, tetapi kita bisa mewujudkan itu melalui cara yang berbeda. LAI memiliki program menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa. Masih ada banyak suku di Indonesia yang belum mempunyai Alkitab dalam bahasa mereka. Dan mereka merindukan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu dalam bahasa mereka. Dan di situ kita bisa ikut ambil bagian. Ketika kita ambil bagian dalam proyek penerjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa ini, sesungguhnya kita mengalirkan aliran hidup dari roh melalui bahasa Alkitab yang diterjemahkan itu menyapa setiap mereka sehingga mereka mengerti karya Allah. Kita bisa ikut ambil bagian ketika kita berkarya melalui itu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, yang kedua, aliran roh yang menghidupkan itu menyapa para murid sehingga mereka mengerti nubuatan yang telah Allah sampaikan dan terpenuhi dalam kehidupan mereka. Ketika roh mengalir dalam kehidupan orang percaya, maka mereka memiliki kemampuan untuk mengerti dan memahami nubuatan yang Allah sampaikan dan kemudian terwujud dalam kehidupan mereka. Sebelumnya para murid sangat sulit untuk mengerti nubuatan-nubuatan yang harus Kristus penuhi dalam hidupnya. Tetapi kini Petrus dengan murid-murid yang lain bisa mengerti nubuatan yang dipenuhi dalam kehidupan mereka. Hati mereka terbuka dan mengerti. Oleh karena itu mereka kemudian menjelaskan segala sesuatu yang terjadi kepada orang-orang yang tidak mengerti itu. Kepada mereka yang menyalahpahami fenomena berbicara dengan berbagai bahasa itu, kemudian Petrus menjelaskan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika Roh Kudus hadir, maka kita dimampukan untuk menjelaskan setiap karya Allah kepada orang yang bertanya kepada kita. Bahkan mereka yang menyalahpahami apa yang kita lakukan, bahkan mereka yang tidak mengerti, atau bahkan mungkin mereka yang mentertawakan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa menjelaskannya. Petrus menjelaskan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah pemenuhan dari nubuatan yang disampaikan Nabi Yoel.
Jadi apa yang terjadi pada saat ini sudah Allah nubuatkan sebelumnya. Dan kini para murid menjadi bagian dari pemenuhan nubuatan itu. Sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Pertanyaannya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apakah kita juga menjadi bagian dari pemenuhan nubuatan yang Allah sampaikan itu dalam kehidupan kita? Sehingga dalam kehidupan ini, hidup yang sudah mendapatkan aliran air hidup dari roh itu, kemudian juga bisa menghasilkan karya-karya yang nyata dalam kehidupan kita. Bagaimanakah ketika kita menanggapi mereka yang merendahkan kita, menanggapi dengan keliru iman kita, atau juga mentertawakan atau mempertanyakan keyakinan-keyakinan kita? Apakah kemudian kita bisa menjelaskan itu dengan kesabaran, dengan kasih, atau justru kita terpancing untuk menjawab dengan emosi, bahkan juga dengan kata-kata yang merendahkan? Ketika itu terjadi, aliran hidup dari roh itu belum menguasai kita. Maka ketika kita menerima aliran hidup dari roh itu, kita akan menjelaskannya dengan kasih. Kita akan menerangkannya dengan kesabaran. Kita akan memahami ketidaktahuan mereka. Dan kita akan membalasnya dengan kasih yang mengalirkan hidup yang menyapa mereka. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, yang ketiga, ketika Roh Kudus itu mengalirkan hidup dalam kehidupan para murid, mereka bisa menegaskan satu hal dengan keyakinan dan kepercayaan yang utuh. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah warta dan berita yang akan terus disampaikan oleh para murid kepada orang-orang yang mendengar dan bertanya, kepada dunia yang menanti. Kepada mereka para murid menegaskan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Manusia yang sering kali hidup dan bergerak seperti zombie itu akan hidup dan diselamatkan ketika mereka berseru dalam nama Tuhan. Berseru dalam nama Tuhan oleh karena pengharapan yang ada dalam kehidupan mereka. Oleh karena keyakinan yang hidup dalam diri mereka. Maka ketika mereka berseru, itu akan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bagaimanakah mereka bisa berseru kalau kita tidak mewartakan ini? Roh Kudus yang turun menuntun kita, membuat kita berani untuk mewartakan Yesus Sang Juru Selamat itu. Agar apa? Agar orang bisa berseru di dalam namanya. Agar keselamatan dalam Yesus itu sungguh menjadi milik seluruh ciptaan. Melalui siapa? Melalui kita yang sudah menerima aliran hidup itu. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan menerima aliran hidup dari Allah, artinya menerima pemulihan, sekaligus juga membawa hidup yang menghidupkan sesama kita, seperti syair pujian berikut. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Saat Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita, maka kehidupan juga yang mengalir dalam kehidupan kita, menyapa sesama dan setiap ciptaan. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan berkati, amin. Mari kita masuki saat hening kita. Umat diminta untuk bangkit berdiri, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Melalui Pentakosta, Engkau memelihara kehidupan kami melalui hasil panen dari setiap yang kami tanam. Melalui Pentakosta, Engkau mengalirkan Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan setiap kami. Melalui Pentakosta, gereja lahir di dunia ini untuk mewartakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah kepada dunia di sekitar kami. Bapa Surgawi, pakailah setiap kami anak-anak-Mu untuk menebarkan pengharapan, sukacita, damai sejahtera, persahabatan, dan perdamaian dalam hidup setiap hari. Jangan biarkan kehadiran kami menghadirkan ketakutan, melahirkan percideraan, menghadirkan perpecahan, ataupun merendahkan orang lain. Pakailah setiap bahasa yang kami ucapkan, setiap kata yang keluar dari mulut kami, sebagai kata-kata yang penuh makna, menghadirkan kehidupan, sukacita, dan pengharapan. Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa untuk situasi dan kondisi di sekitar kami. Jikalau saat ini situasi dan kondisi di sekitar kami diselimuti oleh ketakutan, ketidakpastian, bahkan juga sesuatu yang menakutkan dalam kehidupan, karena begitu banyak orang-orang yang tampil laksana zombie, menghadirkan ketakutan dalam kehidupan sesama. Biarlah Roh-Mu menyapa, memperbaharui setiap manusia dan ciptaan, sehingga ketakutan diubahkan menjadi keberanian, maut diubahkan menjadi ketakutan, dan setiap manusia sungguh tidak lagi dikendalikan oleh roh dunia, tapi dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu. Bapa Surgawi, berkati gereja-Mu dalam keberadaannya. Gereja-Mu yang lahir di hari Pentakosta, biarlah menjadi gereja yang terus mengubarkan pengharapan, semangat cinta kasih, keberanian untuk menebarkan kebenaran, bertindak dalam keadilan. Biarkanlah gereja-Mu terus menyuarakan suara kenabian, nubuatan-nubuatan dari kasih-Mu, dan setiap anak-anak-Mu terus berkarya
dalam kebenaran dan pimpinan Roh-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, agar kami terus memiliki pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Karena Engkau mengasihi bangsa kami, maka tuntunlah para pemimpin kami, berkatilah rakyat Indonesia, agar sungguh hidup yang kami jalani adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sakit dan dalam proses pemulihan, baik oleh karena COVID-19 maupun oleh karena berbagai kelemahan tubuh. Alirkanlah Roh-Mu yang memberi semangat, kekuatan, keberanian, dan kehidupan kepada mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini menghadirkan dirinya untuk menjadi saluran berkat bagi setiap sesama dimanapun mereka berada. Di rumah sakit, di tempat-tempat umum, atau di berbagai bidang kehidupan. Biarlah melalui mereka, aliran kehidupan menyapa dan memulihkan dunia ini. Bapa Surgawi, pakailah setiap kami untuk hidup dalam aliran Roh-Mu yang menghidupkan. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, aliran hidup yang mengalir dari kehidupan kami, menghapuskan kegersangan hidup, mendatangkan kesegaran dalam kehidupan. Karena untuk itulah Engkau memanggil setiap kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami serahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, keluarga kami, pergulatan dan pergumulan kami. Biarlah di atas semuanya, kami senantiasa meyakini bahwa Engkau terus menuntun dan memberkati kehidupan kami. Kami naikkan seluruh syafaat kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Pentakosta kita rayakan sebagai hari pengucapan syukur tahunan. Maka marilah kita memberikan pengucapan syukur tahunan kita sekalian. Hari ini kita belum beribadah di gereja dan kehidupan perekonomian belum berjalan lancar sebagaimana sebelumnya. Mari kita mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop dan membawa ketika beribadah di gedung gereja, melakukan transfer dengan QR Code atau transfer langsung ke rekening BCA GKI Pengadilan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
Allah Bapa Surgawi, terpujilah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas anugerah kebaikan Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Ajarlah kami bersyukur dalam segala keadaan, dalam memberi persembahan untuk kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, memberikan hikmat kepada yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita jalani di depan kehidupan ke depan ini hari demi hari dengan merendahkan hati, dengan peka kepada pimpinan Roh Kudus. Kerendahan hati ibarat yang kosong yang siap menerima aliran-aliran air hidup. Kerendahan hati memungkinkan hidup kita hidup dalam keluapan kuasa Roh Kudus yang ditandai dengan adanya buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.